Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Malam hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir sama-sama majelis khususiyah. Moga-moga segala apa yang kita baca diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dzurriyyati wa libaiti. Ila hadrati walidina wa walidikum masyayina masyaallah jami'il muslimin wal muslimat. Wa nakhusu khususan mu'allif fi hadzal kitab sahibus sirril wafi wal akhlaqin naki wal fahmi safi sayyidina syam. Walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata beliau, Syekh Ibni Ahmad Al-Musawa, lembaran-lembaran tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab ini begitu hebat, ya, bagi mereka yang mengetahui akan kehebatan isi kandungannya, maka akan yang memahami akan apa istilahnya, akan menghargainya, ya. Mereka yang tahu nilai yang ada di dalam kitab ini akan menghargainya. Kalaulah emas diberikan kepada ahli emas, dia tahu menghargai kedudukan emas itu. Tapi kalau emas itu kan, kalau diberikan kepada monyet, dia pun tak tahu apa nilainya emas. Maka hanya mereka yang tahu akan tingginya nilai yang ada dalam kitab inilah yang akan menghargai betapa hebatnya kitab yang disusun oleh Hadratus Syekh radhiyallahu an. Baik. Kemudian yang mana Syekh Ibni Ahmad Al-Musawa menggambarkan kitab ini, pembahasan kitab ini laksana bintang-bintang berkilauan di langit yang menyinari kepahaman-kepahaman. Keutamaannya indah laksana kebun yang sedang mekar bunga-bunganya, ya. Keagungannya laksana pohon besar penuh dengan buah-buahan yang beraneka ragam. Sebab di dalamnya bukan hanya setakat masalah tasawuf saja, tapi bermacam-macam. Apabila kita memahaminya, isi kandungan kitab ini memang luar biasa. Nah ini, buahnya bermacam-macam buah. Ya. Diibaratkan kitab ini adalah bagaikan apa? Bagaikan apa tadi? Laksana kebun, ya. Bagaikan laksana kebun yang penuh dengan buah-buahan yang beraneka ragam. Ketinggian nilai ilmiahnya laksana langit penuh dengan bintang-bintang yang menerangi pada penjuru dunia, ya. Mengucurkan kemakrifatan laksana mendung yang mencurahkan air hujan. Maka itulah yang kita harapkan, walaupun kita hanya perkongsian, kita dengarkan sedikit demi sedikit, moga-moga yang sedikit itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Moga-moga kita semakin mengenal diri kita, yang pada akhirnya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah kami mengada-ngada jika kami mengatakan bahwa penyusun kitab ini adalah orang yang dianugerahi keahlian dalam mengurai sesuatu yang sangat sulit untuk diurai oleh selainnya, ya. Hadratus Syekh memang keahliannya dalam bidang khususnya tasawuf
apakah begitu luas huraiannya itu. Dan orang yang dianugerahi ketaatan hati dan lisan, sehingga keduanya sangat membantunya untuk senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, fakta telah membuktikan bahwa banyak sekali pena yang menorehkan pujian kepadanya. Ya. Para ulama, para habaib, ya, memuji Hadratus Syekh. Contoh dalam qasidah-qasidah, dalam syair-syairnya yang memuji Hadratus Syekh radhiyallahu an, yang telah disampaikan di muka umum. Kalaulah kita waktu khol datang ke pondok, kadang-kadang habaib-habaib yang dijemput itu, dia membaca, melantunkan syair-syair yang memuji Hadratus Syekh radhiyallahu an. Juga banyak sekali kefasihan lisan telah mengumandangkan sanjungan kepadanya di setiap haflah dan majelis perkumpulan. Telah menjadi kesepakatan bahwa beliau adalah pemuka orang-orang yang utama. Allahu Akbar. Maka kita syukurlah ikhwan akhwat, ya, walaupun mungkin kita tak bertemu, tapi kita meyakini dan kita ingin bersama beliau. Ya. Ini termasuk pengiktirafan dari Syekh Ibni Ahmad Al-Musawa bahwa telah menjadi kesepakatan bahwa beliau, yakni Hadratus Syekh radhiyallahu an, adalah pemuka orang-orang yang utama. Ya. Jika beliau telah melakukan hal yang sangat baik dan indah dalam karyanya yang sempurna, maka beliau betul-betul telah mewujudkan dan membuktikan kepada kita betapa dalam ilmu dan kajian yang telah diukir. Allahu Akbar. Ini diurai dan disaring serta diselami dari kedalaman pemikiran para ulama. Ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang penyair cendekiawan, banyak sekali sesuatu yang ditinggalkan oleh pendahulu kepada generasi berikutnya. Inilah di antara yang ditinggalkan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu an kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada pecinta-pencintanya, ya, mu'takidin, mu'takidat, muhibbin, muhibbat. Nah ini. Ungkapan inilah yang menjadi pegangan, barang siapa berpendapat selain ini, maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jelas. Ya. Karena limpahan dan curahan bantuan ilahi akan terus mengalir. Nur cahaya Muhammadiyah akan terus bersambung sanadnya. Dalam zawiyah-zawiyah selalu terdapat sesuatu yang terpendam. Sepanjang masa selalu terdapat wali-wali Allah. Anugerah-anugerah ketuhanan antara golongan satu dengan lainnya berbeza-beza. Dan limpahan anugerah Allah antara hari ke hari tidak sama. Nah ini. Demikian juga pemikiran-pemikiran para ulama akan terus mengalirkan mutiara-mutiara ilmu. Dan para generasi mereka akan terus menggali dan meneliti terhadap sesuatu yang belum digali dan diteliti oleh pendahulunya. Demikianlah karunia Allah akan diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Ya. Maka kalaulah kita tidak menggalinya, sekurang-kurangnya kita memahaminya sedikit demi sedikit, dan moga-moga setelah kita diberikan kefahaman, menambahkan, mengukuhkan keyakinan dan i'tikad kita, mengukuhkan keimanan dan ketakwaan kita, insyaallah. Di antara orang yang diberi taufik pertolongan oleh Allah untuk berkhidmah menjunjung ilmu syariat dan pengetahuan-pengetahuan agama yang penuh dengan kemurahan adalah Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Fadil Ahmad Asrari bin Al-Allamah Hadratus Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu anhuma. Karena beliau berdua adalah orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala melalui
penyebaran dakwah dan mendirikan pondok-pondok pesantren seperti majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim baik di Surabaya atau di tempat lain dengan tetap berpegang teguh pada tali agama yang kuat serta mengikuti para guru yang berpegang teguh pada kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah karena merekalah orang-orang yang ahli dalam kitab itu. Sungguh beliau, yakni Hadratus Syekh radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu melindunginya. Sungguh beliau menyingsingkan lengan baju, menyempatkan di waktu siang dan malam untuk membahas berbagai ilmu agama dan merenungkan serta menghayati penggalian dan pemahaman sehingga uraian-uraian masalah yang sangat indah, dalil-dalil yang sulit dan cakrawala indikator dalil menjadi terang benderang bagi beliau. Oleh karenanya beliau adalah sosok yang dibanggakan pada zamannya. Ya. Maka itu kalau kita dengarkan pengajian-pengajian beliau mudah difahami dan masuk ke dalam hati. Ini sungguh menjadi suatu keberuntungan bagiku, ya, dapat bertemu dan bersahabat dengannya, sehingga aku dapat melihat akhlak-akhlaknya yang mulia, ya, keindahan-keindahan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang tidak mampu ditulis dan dijelaskan oleh pena. Itulah akhlaknya Hadratus Syekh radhiyallahu an. Ya. Maka itu pentingnya kalau kita tanya bagaimana sifatnya Hadratus Syekh. Nah ini tujuannya apa? Untuk sedikit banyak supaya kita tahu akhlak beliau, kemudian kita ingin mensuri tauladani beliau radhiyallahu an. Nah ini. Semoga Allah menambah ketinggian dan keluhuran darjat serta memberi maqam yang tinggi bersama orang-orang yang didekatkan di sisinya. Dalam konteks ilmu tasawuf ini, Al-Habib Al-Qutub Al-Kabir Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, pasrahkanlah setiap kesulitan yang engkau jumpai kepada wali-wali Allah, karena pada merekalah terdapat dalil-dalil yang jelas. Nah ini. Ya. Jadi jelas ramai pengakuan daripada ulama-ulama besar, Hadratus Syekh radhiyallahu an adalah di antara kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi